Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 101. Dia tertawan oleh Vietnam. Namun Mayor Black memastikan bahwa dia masih hidup. Tubuhnya tidak terdapat di antara mayat-mayat yang bergelimpangan di padang lalang di mana pertempuran terakhir pecah saat mereka akan dijemput helikopter. Sekali lagi Amy Florence menghapus peluh dingin di wajahnya. Dia tertawan oleh Vietnam, ujarnya perlahan. Ya, nak. Cerita lengkapnya bisa engkau tanya pada Kolonel McMahon di Sea Devil, salah seorang dari 17 pasukan Amerika yang dibebaskan si bungsu, termasuk Rosie Rogers. Amy Florence seperti tercekik sesuatu di kerongkongannya mendengar kabar dari Laksamana Lee. Dia masih terdiam sambil memegang radio yang hubungannya masih terbuka dengan USS Alamo. Lewat radio Laksamana Lee dapat mendengar gadis itu menarik nafas berat dan panjang. Saya sangat menyesal, nak. Sepanjang laporan yang saya peroleh, baik dari Kolonel McMahon maupun Mayor Murphy Black, Komandan SEAL yang menjemputnya, lelaki dari Indonesia itu sengaja menjadikan dirinya umpan. Agar para tawanan bisa lolos. Amerika tidak hanya berhutang budi padanya. Sekaligus benar-benar merasa malu, karena tak bisa mengeluarkan lelaki perkasa itu dari neraka Vietnam. Saya sangat menyesal. Tak ada jawaban apapun dari Amy Florence. Amy, Anda masih di situ, nak? Ya, saya sangat menyesal, nak. Terima kasih, Laksamana, ujar Amy nyaris tak terdengar, sembari memutuskan hubungan radio. Kolonel McMahon masih menanti beberapa saat. Dia tahu hubungan dengan Amy sudah diputus gadis itu. Dia benar-benar ikut menyesal. Kapten Gregor, ujarnya Laksamana Lee perlahan memanggil pilot heli tersebut. Yes, sir. Nona Florence masih di sana. Pilot heli menolehkan kepalanya sedikit ke belakang melihat Amy masih menunduk sambil memegang radio yang tadi diberikan kopilot kepadanya. Ya, dia masih di sini, memegang radio, sir. Baik, jangan ganggu dia. Gunakan radio pada Anda saja. Perwira navigasi akan memberi petunjuk di mana Anda harus menjemput para bekas tawanan itu. Yes, sir. Namun saat itu Amy Florence mengulurkan radio di tangannya kepada kopilot. Terima kasih, ujarnya pelan. Yes, Mam, jawab kopilot. Amy masih duduk di belakang pilot. Tatapannya kosong. Saya ikut menyesal mengenai bungsu, Mam, ujar pilot kepada Amy yang sejak tadi memang ikut mendengar percakapan antara Laksamana Lee dengan Amy Florence lewat headphone di kepalanya. Amy menatap ke arah pilot tersebut. Terima kasih, ujarnya perlahan. Gadis itu berusaha untuk tersenyum. Namun dia tak mampu menahan air matanya untuk tidak mengalir. Dia dan abangnya, Leduan, sebenarnya sudah harus menjalani program khusus di Amerika. Setelah mengikuti program khusus antara 3-4 bulan itu, dia akan ditempatkan di salah satu negara bahagian Amerika atau bisa saja di suatu negara lain yang dia pilih. Program khusus itu antara lain menyangkut pekerjaan yang cocok, dan latihan di program tersebut. Bisa saja dia ditempatkan di kemiliteran atau polisi. Atau menjadi intelijen di FBI atau CIA yang memang sudah amat dia kuasai. Namun dia sudah bertekad, begitu keluar Vietnam dia akan meninggalkan dunia spionase. Akan hidup sebagai dosen atau penerjemah atau mungkin sekretaris eksekutif. Masa program itu dia minta undur. Dia ingin jika dia pergi ke Amerika, atau ke ujung dunia manapun, si bungsu ada bersamanya. Atau lebih konkret lagi, dia ingin pergi kemanapun si bungsu pergi. Dia sudah meminta agar abangnya pergi duluan ke Amerika untuk mengikuti program khusus itu. Kepada Leduan dia katakan terus terang, bahwa dia hanya mau pergi kalau bersama si bungsu. Leduan hanya menarik nafas panjang mendengar ucapan adiknya.
Dia tahu sikap adiknya yang bengal dan kadang-kadang bikin pusing. Susah sekali jatuh hati. Namun begitu ada lelaki yang mampu menaklukkan hatinya, maka jatuh hatinya separuh mampus. Kini saat itu nampaknya tiba. Hati adiknya kepincut separuh mampus kepada lelaki dari Indonesia itu. Kita akan pergi bersama, Ami. Saya akan menunggumu, ujar Leduan di salah satu hotel di Manila, saat Ami menawarkan dia pergi duluan ke Amerika. Tapi, saya akan menunggu si bungsu. Ya, kita sama-sama menunggunya, ujar Leduan sambil tersenyum. Ami membalas senyumnya. Ami. Ya, apakah kau yakin dia juga mencintaimu? Ami tertegun. Tak bisa segera menjawab. Kau yakin dia juga mencintaimu, seperti engkau mencintainya, Ami? Aku ingin menjawabnya, ya, Le. Aku juga ingin seperti itu, adikku. Aku ingin dia mencintaimu, seperti engkau mencintainya. Tapi apakah kau yakin? Menurutmu, Le? Aku tahu dia menyukaimu, Ami. Apakah dia mencintaiku? Leduan tak bisa menjawab. Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku, Le? Ya, Ami. Ami tertunduk. Dia memang tak pernah memikirkan bagaimana jika si bungsu tidak mencintainya. Sementara dia mencintai lelaki itu sepenuh hati. Le? Ya. Apakah menurutmu, aku akan bunuh diri jika dia tidak mencintaiku? Leduan menatap adiknya. Ami Florence menatap abangnya. Bagaimana menurutmu, Le? Leduan menggeleng perlahan. Kenapa kau yakin aku tak akan bunuh diri? Kau takkan bunuh diri, Ami. Kenapa? Karena lelaki itu juga mencintaimu. Ami menatap abangnya. Leduan mengangguk. Ami memeluk abangnya. Leduan mendekap kepala adiknya. Membelainya perlahan. Ami tak mampu menahan air matanya. Terima kasih, Le, terima kasih. Hanya engkau saudaraku satu-satunya yang tersisa dari perang panjang yang menghancurkan negeri kita, bisik Ami. Leduan tak mampu bicara sepatah pun. Seluruh keluarga mereka memang sudah punah dimakan perang Vietnam yang 13 tahun itu. Kini hanya tinggal mereka berdua. Dia sangat menyayangi adiknya ini. Mereka berempat bersaudara. Hanya Ami yang wanita. Dua saudara lelaki mereka sudah meninggal. Juga orang tua mereka. Saya akan menunggu kabar dari si bungsu, Le. Saya yakin dalam seminggu dua ini akan ada kabar mengenai dirinya. Kita akan menunggunya bersama, Ami, ujar Leduan. Lamunan Ami Florence terputus ketika dia mendengar suara ribut di sekitarnya. Dia segera mengetahui helikopter yang dia tumpangi sudah mengapung cukup rendah di atas laut. Di bawah sana dia melihat sebuah benda hitam memanjang. Sebuah kapal selam yang tak begitu besar. Tak ada siapapun di atas deknya yang mengapung. Sekitar setengah meter dari permukaan air helikopter diturunkan di dek tersebut. Kapten kapal dengan pilot heli saling berhubungan dengan radio. Begitu heli mendarat, petugas kesehatan dan petugas yang lain segera berhamburan turun. Pada saat itu sebuah pintu dekat menara pendek di kapal selam itu terbuka. Lalu dua orang tentara Amerika dari Kesatuan SEAL segera muncul. Mereka berdiri di tepi pintu keluar masuk ke kapal selam itu. Di dalam kapal selam itu, bahagian radar mengawasi seluruh penjuru dengan seksama. Sementara dua orang letnan yang bertugas menjaga tombol-tombol penembak peluru kendali dan torpedo juga siaga di tempatnya. Siap menunggu perintah dari kapten mereka. Di USS Alamo Laksamana Lee dan seluruh awak di ruang komando siaga. Bahagian radar menyapu lautan dalam radius 100 km persegi dari kapal selam dan heli yang sedang memindahkan muatan itu. Dari radar di ruang komando USS Alamo itu semua mereka bisa melihat, dalam radius lebih dari 100 km, tak ada kapal perang sebuah pun di laut gelap tersebut.
Dalam radius 100 km persegi mereka hanya melihat 2 titik yang berdempetan di layar monitor radar. Kedua titik kecil itu adalah kapal selam Sea Devil dan helikopter penjemput bekas tawanan. Namun beberapa saat kemudian perwira radar berseru sambil menunjuk sebuah titik di tenggara yang mendekat ke arah kedua titik pertama dengan cepat sekali. "Torpedo," ujar perwira radar. 4 buah torpedo, seru perwira radar tatkala melihat di monitor muncul 3 titik lagi seperti berbaris menuju kedua titik tersebut. "Sea Devil," panggil Laksamana Lee. "Yes, sir." "Kalian lihat sesuatu?" "Yes, sir." Saya dan Kapten Johan Gregor, pilot heli melihat 4 buah torpedo datang dari jarak jauh, sir. "Kalian bisa mengatasi?" "Siap bisa, sir. Pemindahan penumpang sudah selesai. Orang terakhir sudah naik ke helikopter. Heli siap meninggalkan Sea Devil, sir." "Good luck." "Thank you, sir." Begitu pembicaraan antara komandan USS Alamo usai, terdengar panggilan dari pilot helikopter. "Roy," panggil pilot pada Kapten Sea Devil. "Yap, John. Kami pergi. Engkau bisa menyelesaikan keempat cucut yang datang itu." "Yap, berangkatlah." "Good luck, Roy." "Good luck, Callahan." Helikopter yang memang sudah mengapung sekitar 10 meter dari dek Sea Devil itu segera berputar dan melaju ke arah laut lepas dengan kecepatan penuh. Sementara Sea Devil membuka seluruh katup memasukkan air secara maksimal. Bersamaan dengan deru air masuk ke tangki dengan tambahan bobot secara drastis, kapal selam tersebut mulai menyelam. Baik di layar radar Sea Devil maupun di layar radar USS Alamo dan di helikopter, melihat 4 titik yang datang dari tenggara itu semakin dekat. Keempat torpedo itu nampaknya berasal dari kapal perang Vietnam yang berada di lepas pantai sekitar Saigon yang sudah berubah nama menjadi kota Ho Chi Minh. "Menyelam dengan kecepatan penuh," seru Kapten Sea Devil sambil menarik tuas yang berfungsi menurunkan sirip kapal selamnya. Kapal itu menukik ke dasar samudera, kemudian membuat tikungan tajam ke kiri, ke arah selatan Vietnam. Awak kapal selam tersebut bersuit panjang sambil berpegangan agar tidak terjatuh dalam manuver kapal selam kecil bertenaga amat kuat itu. Di helikopter dan di USS Alamo orang-orang menatap layar radar tanpa seorang pun berani berkedip. Mereka melihat Sea Devil tiba-tiba lenyap dari radar. Sedetik kemudian keempat titik yang datang dari arah tenggara itu melintas di titik tersebut. Mereka menunggu apakah keempat titik itu juga lenyap pada titik pertama yang hilang tadi. Jika itu yang terjadi berarti Sea Devil hancur dihantam keempat torpedo itu. Namun 4 titik itu terus melaju ke arah utara. Makin lama makin jauh, sampai akhirnya lenyap. Mereka semua terdiam. Adalah Laksamana Lee yang pertama mencoba membuka hubungan radio dengan Sea Devil. "Kapten Callahan." "Yes, sir." Jawaban kapten kapal selam itu segera disambut sorak gembira dan tepuk tangan semua awak USS Alamo yang ada di ruang komando, juga Laksamana Lee. Pilot helikopter juga tersenyum dan bersalaman dengan kopilotnya. Mereka memacu heli itu dalam gelap dengan panduan kompas, menuju ke arah Filipina. "Anda ada di mana, Kapten?" "Siap, kami tak pergi jauh." "Ada di dalam komputer Anda, sir," jawab Kapten Sea Devil. Jawabannya disambut gelak tawa awak USS Alamo. "Tapi Anda tak kelihatan di komputer ini, Kapten." "Siap, apakah kami perlu menampakkan diri, sir?" Tawa riuh kembali pecah dalam ruang komando itu. Suara tawa riuh itu terdengar jelas oleh Kapten Sea Devil. "Baik, Anda menyelesaikan tugas dengan baik, nak. Selamat berenang." "Good luck." "Terima kasih, sir," jawab Kapten Callahan. Lalu ketika dia mendengar nada, blip, tanda hubungan radio diputus dari USS Alamo, dari kedalaman 15 meter di Laut Cina Selatan itu dia juga mematikan hubungan radionya.
lalu memacu kapal selam itu kembali ke Teluk Kompong Sam, di mana kesatuan mereka, unit kecil pasukan SEAL yang tangguh itu, ditempatkan secara rahasia sejak setahun yang lalu. Di salah satu ruangan VIP rumah sakit tentara di sebuah kota di Filipina, McMahon menatap Amy Florence yang duduk di sisi pembaringannya dengan diam. Suasana sepi mencekam sejak dia usai menuturkan pertemuannya dengan si bungsu, dan bagaimana mereka terpisah dalam pertempuran terakhir itu. "Saya yakin dia masih hidup, Florence," ujar McMahon sambil memegang tangan Amy. "Sampai Vietnam tahu tak ada rahasia yang bisa dikorek dari mulutnya," ujar Amy lirih. McMahon tak dapat memberi komentar. "Saya akan menemui gadis yang bernama Tibin itu," ujar Amy sambil membetulkan selimut McMahon, lalu bangkit. McMahon memegang tangannya. "Dia masih anak-anak, Florence. Negeri kalian diamuk perang. Banyak keluarga yang remuk redam. Jika dia mencintai seseorang itu karena dia ingin dilindungi. Tidak lebih dari itu. Kau faham maksudku, nak?" ujar McMahon. Amy Florence tertegak diam, menatap si kolonel yang memang sudah dia kenal cukup dekat saat perang masih berkecamuk di Vietnam. "Terima kasih Mac," ujarnya sambil membungkuk, kemudian mencium pipi McMahon. Lalu dia melangkah perlahan keluar, menutup pintu, melangkah menelusuri koridor berudara sejuk masuk ke ruangan VIP yang lain. Tibin yang berada di pembaringan menatap kedatangannya dengan mata berbinar. "Hai, Titi. Hai, Amy." Amy membungkuk, mencium kedua pipi gadis itu. Namun ketika dia akan bangkit, lehernya ditahan oleh kalungan kedua lengan Titi. Mereka bertatapan dalam jarak yang tak sampai 1 jengkal. "Ada apa?" ujar Amy dalam bahasa Vietnam sambil tersenyum dan menatap mata gadis itu nanap-nanap. "Menatapmu membuat rinduku pada si bungsu jadi terobati," ujar Tibin. Duk, jantung Amy seperti akan copot mendengar ucapan itu. Mukanya segera saja berubah. Namun gadis itu masih tersenyum. Dia melepaskan kalungan tangannya di leher Amy. Namun kini Amy memegang tangannya dan menariknya duduk di sisi pembaringannya. "Dari bungsu, saya mendengar banyak sekali cerita tentang kakak," ujar Tibin. Duk, lagi-lagi jantung Amy berdegup. "Ya, saat pertama dia datang ke rumah kami, dia bercerita tentang kakak. Bahkan ketika di perjalanan pun, saat melewati danau yang banyak buayanya, di rakit dia juga bercerita tentang kakak," ujar Tibin separuh membual. Amy terperangah. Dia tahu gadis centil yang cantik ini separuh membual. Namun dia tak kuasa mencegahnya. Dia dibuat geram, marah, gondok, jengkel, senang dan gemas. Semua campur aduk jadi satu. Namun dia memang datang untuk mencari cerita tentang keberadaan si bungsu di Vietnam setelah berpisah dengannya di USS Alamo. Amy Florence mengumpulkan semua cerita, menyimak dengan diam sambil menyimpan dalam memorinya segala data dan detil yang penting tentang si bungsu saat-saat terakhir lelaki yang dicintainya itu di Vietnam. Cerita tentang itu dia dapat dari 3 orang, yang memang berada bersama si bungsu pada saat-saat terakhir. Ketiga mereka adalah Letnan Duval, Rosie dan Tibin. Sebab dengan ketiga orang inilah si bungsu bersama-sama bertempur tak jauh dari barak tentara Vietnam, sebelum dia menyuruh Duval, Rosie dan Tin Bin berangkat duluan menyusul rombongan Kolonel McMahon. Kemudian Amy mencari informasi tentang pasukan SEAL di bawah pimpinan Mayor Murphy Black di Teluk Kompong Sam. Yaitu orang yang kali terakhir kembali ke tempat pertempuran guna mencari si bungsu. Namun dari seluruh cerita yang dia himpun, muaranya tetap satu. Si bungsu hilang atau tertawan dalam pertempuran terakhir itu. Artinya lelaki itu masih hidup di salah satu tempat di belantara Vietnam sana. Kini dia berada di sisi pembaringan Tibin.
Dia ingin mendengar cerita yang lebih lengkap tentang si bungsu dari gadis kecil ini. Setelah lama saling menatap, akhirnya Tibin bicara perlahan kepada Ami Florence. Sebenarnya, sayalah yang banyak bercerita dan bertanya tentangmu pada si bungsu, Ami. Kau bertanya tentang diriku kepada si bungsu. Ya, dari mana engkau mengetahui aku mengenal si bungsu? Dari mimpiku. Ami tersenyum, merasa kena diakali oleh gadis kecil nakal ini. Ami, kau pernah merasa datang ke dalam mimpiku? Ami Florence menggeleng. Tibin menatapnya. Berbulan-bulan saya, juga belasan wanita Vietnam lainnya, dijadikan budak pemuas nafsu oleh puluhan tentara Viet Cong. Suatu hari saya mulai diserang Vietnam Rose, sipilis. Saya demam dengan panas yang amat tinggi. Dalam sakit dan hampir mati itu, saya berdoa meminta Tuhan membantu saya, membunuh orang-orang yang memperkosa saya. Tibin terhenti, air mata mengalir di pipinya. Ami Florence tertegun mendengar derita dahsyat yang dialami gadis kecil ini. Suatu malam, dan malam-malam berikutnya, ke dalam mimpi saya datang seorang lelaki yang memakai senjata seperti ninja. Di malam yang lain, lelaki itu saya lihat lagi di dekat sebuah kapal perang yang besar bersama seorang gadis Indo-Vietnam yang cantik dan abangnya. Gadis Indo itu menangis tatkala pemuda ninja dari Indonesia itu tidak naik ke kapal perang besar itu bersamanya, melainkan pergi dengan bot kecil dan saat itu dia berkata, "Sabarlah. Titi saya akan datang membantumu." Gadis Indo di dalam mimpi saya itu adalah engkau Ami. Saya sudah melihatmu dan abangmu dalam mimpi saya, Ami, tutur Tibin. Ami Florence ternganga mendengar cerita yang dahsyat itu. Dia hampir-hampir tak mempercayai pendengarannya. Bukan hanya engkau yang tak percaya, Nona. Semula si bungsu pun tak percaya atas apa yang dituturkan Titi tentang mimpinya. Tapi dari mana dia tahu tentang ninja, tentang Indonesia, tentang kapal perang besar, gadis Indo yang cantik yang ternyata dirimu, jika mimpi itu tak pernah ada? Ami menoleh ke arah suara di belakangnya. Ternyata tanpa diketahui sejak tadi di ruangan itu sudah ada Duktio dan Han Doi. Aku tahu, engkau mencintainya. Aku juga, Duk. Hati Ami Florence berdegup mendengar pernyataan Tibin. Dia memang patut mendapat cinta banyak orang, Titi. Termasuk kita. Termasuk kita. Kau tidak marah aku mencintainya, Ami. Ami Florence menggeleng. Kemudian memeluk gadis kecil itu. Air matanya merembes, mengingat entah bagaimana nasib lelaki yang sedang mereka bicarakan. Entah masih hidup, sedang disiksa, entah sudah mati. Si bungsu membuka mata. Hal pertama yang dia lihat adalah dunia yang serba terbalik. Ada orang-orang, api unggun, rumah-rumah bambu semuanya berada dalam posisi terbalik. Selain itu ada rasa sakit, yang si bungsu rasakan di seluruh tubuhnya. Ada suara orang berbicara lambat-lambat. Masih dalam mata terpejam, dia akhirnya tahu kalau dia berada di tengah-tengah orang Vietnam. Karena pembicaraan yang sampai ke telinganya itu dalam bahasa Vietnam. Perlahan dia membuka mata. Ada api unggun yang terbalik, sekitar 10 depa dari tempatnya dia berada. Saat membuka mata kedua kalinya inilah dia baru tahu kalau yang terbalik bukanlah orang-orang, api unggun atau rumah. Tapi dirinya lah yang terbalik, kepala ke bawah kaki di atas. Aku masih hidup, bisik hatinya. Dia kembali memejamkan mata. Untuk sementara tak ingin membuka mata. Biar orang-orang Vietnam itu menyangka kalau dia masih pingsan. Dari penglihatannya yang sepintas tadi, dia tahu kalau dia kini berada di daerah barak yang dia hancurkan tadi pagi. Pagi tadi, apakah peristiwa itu tadi pagi, atau... Si bungsu mencoba kembali menyusun ingatannya. Dimulai saat dia meninggalkan Lokma,
sersan pencari jejak Vietnam yang dia totok sehingga tak bisa bergerak tanpa menciderai orang tersebut. Dengan cepat dia melangkah ke arah danau yang pernah dia tempuh, yang menurut rencana, akan mereka pakai tempat berkumpul untuk meloloskan diri. Dia harus dengan cepat menyusul rombongan McMahon dan Duval yang datang kemudian bersama Rossi dan Tibin. Ada yang dia khawatirkan kalau regu pemburu yang lain mengejar dari arah danau itu. Dia yakin, bahaya menghadang rombongan McMahon. Kekhawatirannya terbukti saat dia berada tak jauh dari danau tempat berkumpul pelarian itu. Masih di dalam belantara, dia sudah mendengar tembakan sahut bersahut. Saat sampai di pinggir padang lalang dia melihat heli yang sedang menaikkan pelarian itu. Beberapa tentara dekat heli dia lihat terjungkal. Dia berlari dan menghamburkan tembakan ke segala penjuru, ke arah tentara Vietnam. Dia tak berusaha berlindung, karena ingin mengalihkan semua perhatian tentara Vietnam itu kepadanya, agar heli itu bisa mengudara, menyelamatkan para pelarian. Beberapa tentara Vietnam yang mendekati heli itu terjungkal kena pelurunya. Taktiknya berhasil, belasan tentara Vietnam itu berbalik arah padanya, hingga mereka lupa kalau heli itu bisa lolos. Tapi mereka harus menembaki lelaki yang baru datang itu agar mereka tak kena tembakan dan mati konyol. Dia makin merengsek ke arah tengah padang itu. Dia menjadikan dirinya umpan peluru. Dan saat itu heli itu berhasil mengudara. Namun heli itu masih dalam jangkauan tembakan dan belum aman. Dan dia kembali berhasil menembak beberapa tentara Vietnam yang mencoba menembaki heli itu. Namun bahunya kena tembakan sebuah peluru, dia tersentak ke belakang. Tapi dia berusaha untuk tidak rubuh, dan kembali menembak. Heli itu berhasil meloloskan diri, tapi kembali perutnya dihajar peluru. Dia tersentak lagi ke belakang dan masih berusaha untuk menembak, tapi, klik, pelurunya habis. Dia melemparkan senjatanya dan mengangkat tangan tinggi-tinggi ke darah. Tapi perang kali ini dalam neraka Vietnam, yang sangat buas. Meski sudah menyerah tetap saja 2 peluru menghantam perut dan bahunya, dia tersentak-sentak ke belakang. Kepalanya terdongak ke langit dan sepintas dia melihat heli sudah jadi sebuah titik di langit merah bagian selatan sana. Lalu belasan tentara itu mengepungnya dengan senapan mengarah padanya. Dia masih manusia biasa, walau tadi beberapa peluru telah menghantam tubuhnya. Dia bisa bertahan mungkin karena 2 hal. Pertama, karena tubuhnya amat terlatih, kenyal dan liat. Kedua, dia tahu tawanan yang dia tolong membebaskannya itu lolos dari maut. Lalu setelah dia melihat heli itu lolos, daya tahan tubuhnya sampai ke batas, dia rubuh bagaikan batang pisang yang ditebang. Disinilah dia kini, di suatu tempat yang tak pernah dia kenal sebelumnya, dalam neraka Vietnam. Dia merasa kalau pasti ada sesuatu yang akan dilakukan tentara Vietnam itu terhadap dirinya sehingga dia masih dibiarkan hidup. Jika tak salah ada 4 atau 5 peluru yang menghajar tubuhnya dalam pertempuran senja itu. Kendati tidak ada yang mengenai tempat mematikan, namun dia sebenarnya tak mungkin hidup. Mengingat begitu banyak peluru dan darah yang keluar. Dia yakin pasti tentara Vietnam itu menginginkan sesuatu dari dia. Sesuatu itu dipastikan informasi. Mereka pasti ingin mengorek informasi tentang tentara Amerika dari dia. Mungkin mereka menyangka kalau dia ditugaskan untuk membebaskan tentara-tentara Amerika yang ditawan tentara Vietnam. Tapi ada untungnya juga dia diduga bagian dari tugas itu. Jika tidak, pasti dia sudah dihabisi, atau ditinggalkan saja bergelimpang di padang lalang tersebut. Dan akan mati kehabisan darah, kemudian akan jadi santapan harimau atau biawak di padang lalang dekat danau itu. Dia tidak tahu, apakah lebih baik dimakan harimau dan habis disantap belatung di padang lalang itu, atau tergantung di sini.
Sebab dia sudah mendengar akan kebuasan dan sadisnya tentara Vietnam memperlakukan tawanan mereka. Sehingga tentara Amerika yang berhasil dibebaskan, banyak yang mengalami cacat fisik dan cacat jiwa. Kini dia berada di tengah tentara Vietnam itu, yang tengah penuh amarah karena tawanan mereka berhasil meloloskan diri. Hanya sejauh manakah pemahaman tentara Vietnam itu, kalau dia bukanlah bagian dari misi atau operasi pembebasan tentara Amerika? Dia tak tahu mana yang terbaik. Kalau tentara Vietnam itu mengetahui kalau dia bagian dari operasi itu atau datang sendirian, kalau orang-orang ini menyangka dia bagian dari operasi, pasti mereka akan mengorek informasi sebanyak mungkin. Untuk itu dia hakul yakin kalau siksaan berat akan dia terima. Dan kalau mereka tahu dia datang sendirian, pasti amarah tentara-tentara Vietnam itu telah diubun-ubun. Karena melalui dua tangannya lah para tawanan itu berhasil meloloskan diri dan menghancurkan barak-barak mereka. Dan terbunuh juga komandan mereka yang berpangkat kolonel. Sungguh sulit membayangkan siksaan seperti apa yang akan dia terima. Perlahan dia membuka mata, dan memandang kakinya yang terikat di sebuah kayu sebesar paha, dan kedua tangannya juga terikat terpentang ke kiri dan ke kanan yang diikatkan ke kedua buah pohon. Tali yang mengikatnya adalah tali dari kulit kayu khusus yang dipintal. Kukuh dan kenyal. Setiap dia menggerakkan kaki atau tangan, ikatannya kian mencengkam dan semakin menyakitkan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat dia memejamkan mata dan tertidur. Lebih tepatnya dia pingsan lagi daripada dibilang tidur. Sebab digantung dengan posisi itu, mungkin tak seorang pun akan bisa tidur betapun lelahnya. Si bungsu tidak menyadari kalau darah sudah menetes dari hidung, telinga dan mulutnya. Panas yang menyengat dan suara burung yang bersahut-sahutan membuat dia kembali membuka matanya. Tapi setelah matanya terbuka kembali dia memejamkannya karena tak tahan silau cahaya matahari. Kaki dan tangannya telah menjadi mati rasa. Ketika dia kembali berusaha membuka matanya pelan-pelan, dia tak melihat apa-apa selain silau cahaya. Dia buka matanya agak lebar, ada sedikit bayangan rumah dan pohon, kemudian orang berjalan, namun amat samar-samar. Saat dia menarik nafas dia rasakan sesuatu di hidungnya. Saat itulah dia menyadari kalau ada yang melapisi selaput matanya, sehingga dia tak bisa melihat dengan jelas adalah darah yang mengalir dari hidungnya. Di mulutnya dia rasakan sesuatu yang kental dan asin. Dia coba merasakannya dengan ujung lidah. Darah ternyata tidak hanya mengalir dari hidung, tetapi juga dari mulutnya. Si bungsu menarik nafas. Dia menyadari siksaan yang dialaminya sekarang baru tahap pembukaan. Siksaan yang lebih dahsyat akan menantinya setelah ini. Dia yakin akan hal itu. Dia terbatuk, nafasnya sesak. Dan orang-orang Vietnam yang berada di rumah-rumah yang terbuat dari bambu, yang berada di sekitar tempat si bungsu digantung pada menoleh. Mereka saling berbisik atau bicara, mengatakan tawanan itu sudah sadar. 3 tentara berjalan ke arahnya. Dia tahu jumlahnya 3 orang karena pendengarannya masih berfungsi dengan amat baik. Jarak antara tempat dia digantung dengan ketiga orang yang melangkah itu sekitar 20 depa. 2 di antara yang datang itu memakai sepatu tentara. Yang satu lagi, memakai sepatu karet. Dia bisa menandai perbedaan dari geseran langkah ketiga orang tersebut. Dia menarik nafas, mensyukuri pendengarannya masih bisa diandalkan. Dibukanya mata, namun yang terlihat hanya bayangan yang amat kabur. Darah masih tetap menutupi kornea matanya. Seseorang bicara kepadanya. Dia tak paham karena orang itu bicara dalam bahasa Vietnam. Sebenarnya orang itu tidak bicara, melainkan membentak. Dia mencoba untuk tersenyum. Apakah pula gunanya orang ini membentak dirinya, pikirnya. Orang itu nampaknya memang seperti sepakat dengan apa yang difikirkan si bungsu.
Tak ada gunanya membentak, lebih baik menerjang. Si bungsu mendengar desahan angin ke arah tubuhnya, sebelum tendangan sepatu tentara itu menghajar dadanya. Darah segar segera menyembur dari mulutnya akibat tendangan itu. Dia tak tahu apakah ada tulang dadanya yang patah. Namun sakitnya luar biasa. Seseorang dia dengar berbicara, bukan orang yang menendangnya. Dia kenal suara itu, suara Lokma. Orang yang menendangnya itu kemudian membentak lagi. Kali ini bentakan bukan ke arahnya, melainkan pada Lokma. Lokma mendekat, menjambak rambutnya, lalu bicara padanya dalam bahasa Inggris. "Kawan, saya harus melakukan ini padamu. Jangan sebut namaku. Jangan sampai orang-orang ini mengetahui engkau mengenalku. Tetaplah pura-pura pingsan." Si bungsu tiba-tiba merasa punya teman dalam kondisi yang kritis itu. Dia tahu, Lokma bicara dalam bahasa Inggris tentu karena kedua orang lainnya itu tak mengerti bahasa Inggris. Dia membuka mata, namun yang kelihatan hanya bayang-bayang kabur. Jika dia melihat dengan jelas wajah Lokma, bukan karena penglihatannya sudah menjadi terang, tetapi wajah lelaki itu menjadi jelas karena rekamannya ada dalam ingatannya. "Tolong hapus darah di mataku," ujarnya dengan suara bergetar menahan sakit. Lokma bercarut kesal. Orang ini disuruh agar terus pura-pura pingsan agar tidak disiksa, malah ngomong minta tolong. Namun Lokma merasa kasihan juga melihat darah yang mengalir dari hidung dan mulut lelaki tangguh ini. Dia berteriak ke arah barat, bicara dalam bahasa Vietnam. Tak lama kemudian seorang kanak-kanak datang membawa sebuah panci aluminium putih yang biasanya dipakai tentara sebagai tempat ransum yang sudah penyok-penyok, berisi air dan sebuah kain lap yang sudah compang camping. Lokma membasahkan kain lap compang camping itu ke air di tempurung kelapa tersebut. Kemudian dengan kain lap yang sudah dibasahi itu dia bersihkan darah yang mengalir dari hidung dan mulut si bungsu. Dengan hati-hati dia bersihkan darah yang menempel di mata lelaki tersebut. Beberapa saat kemudian si bungsu bisa melihat ketiga lelaki yang berada di depannya. Dari posisinya sekarang, ketiga lelaki itu dia lihat seperti anak-anak sedang dalam posisi senam standen di sekolah. Kaki di atas, kepala di bawah. Kendati dalam keadaan sekarat dan nyawanya di ujung tanduk, namun rasa geli melihat seolah-olah ketiga orang itu kakinya berada di bahagian atas, si bungsu tak dapat menahan senyumnya. Yang dia gelikan sebenarnya bukan ketiga orang itu, melainkan dirinya sendiri. Apa yang dikhawatirkan Lokma segera terjadi. Lelaki tinggi besar berpangkat kapten, yang tadi menghantam dadanya, hingga dia muntah darah, kini menjadi berang melihat tawanan tersebut senyum-senyum segala. Kaki kanannya yang besar itu terhayun. Lokma terpaksa memiringkan tubuhnya ke kanan, agar tak terkena tendangan si kapten. Akibatnya bukan main, kaki bersepatu besar itu menghajar kepala si bungsu dari bawah. Seperti orang menendang bola yang sedang jatuh dari operan. Tendangan itu menghajar persis di ubun-ubun si bungsu. Saking kerasnya tendangan itu, seiring suara berderak, mungkin dari tulang leher, tubuh si bungsu yang tergantung terangkat sampai setengah meter. Saat jatuh usai ditendang itu membuat cengkeraman tali pengikat kaki dan tangannya semakin mengencang. Tubuh si bungsu tak sempat berkelonjotan. Lokma melihat mata lelaki itu hanya tinggal putihnya. Wajahnya sudah seperti mayat. Lokma, sersan pencari jejak itu merasa bulu tengkuknya merinding melihat demikian kuatnya tendangan si kapten. Suara berderak akibat tendangan itu dipastikan dari salah satu sumber. Jika tidak tulang leher yang patah, pastilah tempurung kepala si bungsu yang pecah. Yang manapun di antara kedua kemungkinan itu yang terjadi, akibatnya sama saja. Mati. Belasan tentara Vietnam yang sedang membersihkan senjata di depan pondok-pondok,
maupun belasan penduduk sipil lelaki dan wanita serta anak-anak menyaksikan peristiwa itu. Mereka berdiam diri. Lokma menggertakkan gerahamnya. Dia berdiri menatap pada si kapten dengan mata berapi dan berkata dengan nafas sesak. Kita diperintahkan untuk menjaga orang ini tetap hidup, agar komandan bisa menanyainya. Saya rasa dia sudah harus dikubur sekarang. Saya tak ikut bertanggung jawab, ujar Lokma sambil meninggalkan tempat itu. Binatang seperti ini tak boleh dibiarkan hidup. Lebih cepat dia mati lebih baik, sergah si kapten. Nada suara perwira bertubuh tinggi besar itu terdengar memancarkan kepuasan setelah dia melihat tubuh lelaki yang sudah menimbulkan banyak sekali korban di pihaknya itu hanya terayun-ayun kecil, dan matanya hanya kelihatan bahagian putihnya. Kapten sadis yang tadi menendang dada si bungsu, sehingga dia muntah darah itu, dan yang sebentar ini menendang kepalanya sehingga dia semaput, adalah kapten yang memburunya seusai dia bertahan bersama Letnan Duval, Rossi dan Tibin. Yang memerintahkan agar Lokma bersama dua orang lainnya membuat jebakan untuk membunuh si bungsu. Usai pertempuran di padang lalang dekat rawa luas itu, di mana para pelarian lolos bersama helikopter karena si bungsu memberikan perlindungan, sisa pasukan Vietnam itu menyingkir jauh sekali. Mereka sungguh terkejut tatkala mendapati masih ada pasukan Amerika yang menusuk ke jantung Vietnam dan melibatkan diri dalam peperangan. Padahal negara ini kini sudah sepenuhnya milik Vietnam. Artinya, kehadiran tentara Amerika tanpa izin di wilayah tersebut merupakan suatu pelanggaran atas kedaulatan Vietnam. Apalagi jika mereka datang lagi memerangi Vietnam. Benar-benar sebuah pelanggaran hukum internasional yang amat berat. Tapi karena mereka tidak memiliki radio, karena radio yang berada di barak sudah dihancurkan oleh si bungsu dan teman-temannya, diperlukan waktu yang cukup lama untuk bisa melaporkan kasus pelanggaran berat pihak Amerika itu ke ibu kota. Ketika laporan itu akhirnya sampai ke kota Ho Chi Minh, nama baru untuk Hanoi, Amerika sudah mempunyai jawaban. Jawaban pihak Amerika justru membuat pemerintah Hanoi kebakaran jenggot. Pentagon, markas besar angkatan bersenjata Amerika, yang sudah dilapori oleh Laksamana Lee, Komandan USS Alamo, justru menyerang balik penguasa di Hanoi. Amerika memasuki Vietnam untuk membebaskan tentara dan warga negaranya yang ditawan secara semena-mena dan tidak berkeperimanusiaan. Vietnam ternyata melakukan kebohongan besar, mengatakan mereka tidak menawan seorang pun tentara Amerika. Kasus ini membuktikan secara amat konkret kebohongan Vietnam tersebut. Amerika tidak hanya melakukan protes keras, tetapi tetap akan melakukan segala tindakan yang diperlukan. Akan terus mencari dan membebaskan tentara dan warga negaranya yang hilang selama peperangan, selama Vietnam tetap melakukan kebohongan seperti sekarang. Dalam pernyataan berikutnya, diuraikan pengalaman tawanan perang tersebut, bersumber dari penuturan McMahon dan kawan-kawannya, yang direkam di rumah sakit militer di Pangkalan Subic. Sebuah cerita yang menegakkan bulu roma, tentang kekejian dan kebiadaban Vietnam menyiksa para tawanan, lelaki dan perempuan. Pernyataan di atas sebenarnya tidak disetujui oleh Kementerian Luar Negeri Amerika. Namun para jenderal tak peduli, terutama dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Mereka yang belum habis marahnya akibat pukulan yang mereka terima di Vietnam itu, mengancam Kementerian Luar Negeri AS, agar mengirim pernyataan yang amat di luar kezaliman dan tata krama diplomatik itu. Namun pernyataan itu pula yang menyebabkan penguasa Vietnam yang memang sengaja menyembunyikan ratusan tentara Amerika yang mereka tawan selama peperangan, segera memindahkan tempat-tempat tahanan dan memperketat penjagaan. Bersamaan dengan itu,
Kolonel McMahon dan Laksamana Lee secara rahasia ditempatkan di Teluk Kompong Sam di selatan Kamboja untuk melakukan penerbangan dan operasi intensif mencari tempat disekapnya lelaki Indonesia bernama si bungsu itu. Mayor Black diperintahkan untuk berusaha maksimal membebaskan lelaki yang sudah membebaskan belasan tentara Amerika tersebut. Pada saat itu nyawa si bungsu seperti tergantung di sehelai benang yang amat rapuh. Luka yang belum sembuh akibat 5 peluru yang bersarang di sekujur tubuhnya diakhiri dengan 2 tendangan Kapten Vietnam bertubuh besar itu. Terutama tendangan ke ubun-ubunnya benar-benar mengantarkan nyawa lelaki dari si 7 ladang laweh itu ke bibir liang lahat. Dia tidak pernah sadar sejak dihantam tendangan maut Kapten Vietnam tersebut. Pada puncak kritis, dia mengalami mimpi atau mungkin sebuah halusinasi yang dahsyat. Yang kalau saja dialaminya ketika dia berada dalam kesadaran penuh, pasti akan mengguncang jiwanya. Dalam mimpi atau halusinasi itu, rasanya dia memasuki sebuah taman indah yang amat semerbak dan dihiasi bunga serba putih. Di taman itu ada ayah, ibu dan kakaknya. Ketiga mereka berpakaian sutera serba putih yang amat indah. Ibunya lah yang pertama datang menyongsongnya dengan pelukan dan derayan air mata. Dipeluknya anak bungsunya itu seperti takkan dia lepas. Ayah dan kakaknya menatap dia dengan senyum namun berdiam diri. Lama benar engkau merantau dan menderita seorang diri, bungsu anak bunda. Sekarang, janganlah pergi lagi dari ibu, ayah dan kakakmu, nak. Di sinilah bersama kami. Di luar sana, di rantau-rantau yang jauh entah di ujung dunia mana, engkau berkelana seorang diri. Tanpa ibu dan ayah, tanpa kakak dan sanak saudara. Engkau anak seorang penghulu pucuk di kampungmu, keluargamu dihormati orang negeri. Namun lihatlah keadaanmu kini, bungsu mata hatiku. Tak ada yang menanakkan nasi untukmu, tak ada yang akan mengurut kepalamu jika engkau pening dan demam. Tak ada yang menungguimu kala engkau sakit. Tak ada tempatmu mengadu, anakku. Tetaplah di sini bersama bunda, ayah dan kakakmu, buyung buah hatiku, ujar bundanya. Si bungsu tak mampu berbicara sepatah pun. Pertemuan itu amatlah dahsyat baginya. Saat berada dalam pelukan bundanya, saat berada di antara ayah dan kakaknya, dia seperti mendapatkan kembali masa kecilnya yang hilang. Separuh lenyap karena perangainya sendiri. Sementara yang separuh lagi lenyap direnggut kekejian bala tentara Jepang. Belasan tahun hidup sendiri, dia tak pernah tahu bagaimana rasanya meneteskan air mata. Air matanya seperti sudah kering dihisap gurun derita sepanjang jalan hidupnya yang sunyi. Terpental dari suatu negeri ke negeri lain. Terhempas dari muara nasib yang satu ke muara nasib yang lain. Kini, dalam dekapan bundanya yang penuh kasih sayang, dia merasakan betapa air matanya merembes, membasahi lengan baju sutera bundanya. Tubuhnya terguncang menahan isak yang tak mampu dia bendung. Tangis haru dan bahagia yang belum pernah dia rasakan selama puluhan tahun. Oh, betapa rindunya bunda padamu buyung sibiran tulang. Betapa rindunya kakak dan ayahmu, ingin bersua denganmu, bisik bundanya dengan suara bergetar. Kemahiranmu mempergunakan samurai, membuat ayah bangga. Kendati tak pernah kuajar, kini engkau adalah pesilat tangguh, yang puluhan kali lebih hebat dari ayah. Kami bangga padamu, nak, bisik ayahnya dengan suara yang benar-benar menggambarkan rasa bangga dan bahagia. Dengan mata basah si bungsu menatap wajah ayahnya, yang menatapnya dengan senyum dan mata yang juga basah. Jangan katakan bahwa ayah tak pernah mengajar saya bersilat. Semua yang saya ketahui tentang samurai dan gerak silat yang hanya separuh-separuh, saya pelajari dari gerakan yang ayah lakukan tatkala ayah bertarung dengan Saburo Matsuyama. Semuanya, ayahlah satu-satunya guru saya. Darah yang mengalir dalam tubuh saya adalah darah ayah,
ujar si bungsu. Ayahnya tertawa renyah. Suaranya yang bernada bariton, berat berwibawa, membuat si bungsu merasa sangat bangga dan terlindungi. Ternyata engkau tak hanya pandai bersilat dan bersamurai, tapi juga pandai membawa diri. Mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah, Buyung. Ayah bangga mempunyai anak seperti engkau, ujar ayahnya sembari mengusap kepala si bungsu. Si bungsu ingin menangis mendengar ucapan ayahnya. Namun dia tak ingin terlihat menjadi lemah. Dia tersenyum, kendati air mata membasahi pipinya. Kemudian dia bangkit, berjalan ke arah kakaknya. Dia duduk berlutut di depan kakaknya. Si kakak memeluk kepala adiknya. Ampuni adikmu ini, Kak, yang tak bisa membelamu, ketika engkau dinistai serdadu Jepang itu, bisiknya. Apa yang telah engkau lakukan, adikku, lebih dari segala-galanya. Tentang apa yang mereka lakukan pada ayah, ibu dan kakak, kelak akan tiba saatnya masa perhitungan. Biarlah hakim yang maha agung menimbangnya dan menghukum. Karena dia memang maha mengetahui, maha melihat, maha adil dan maha menghukum. Kakak bangga mempunyai adik seperti engkau. Kini tetaplah bersama kami di sini, bisik kakaknya, sembari mencium kepala adik kesayangannya itu. Bundanya mendekat, kemudian kembali memeluk si bungsu. Lalu membawa anak lelakinya itu berdiri. Marilah kita pergi bersama-sama, ujar si ibu. Si bungsu dibimbing ibu dan kakaknya melangkah ke arah taman yang lain. Namun ayahnya memanggil mereka perlahan. Mereka berhenti. Datuk penghulu yang berwibawa itu menatap pada istri dan anak perempuannya. Dengan wajah yang amat jernih, perlahan dia memberi isyarat dengan gelengan kepala. Belum saatnya dia bersama kita sekarang. Masih banyak hal yang harus dia selesaikan di tempat lain, ujar ayahnya. Tetapi ibunya ingin protes. Kita tak boleh melawan kodrat yang maha pencipta. Kehadiran seseorang di suatu tempat dalam suatu peristiwa dan kejadian, sudah diatur ketika orang itu masih berada dalam rahim bundanya. Dia harus menyelesaikan seluruh takdir yang sudah disuratkan untuknya. Mari kita antar dia ke gerbang dari mana tadi dia datang, ujar ayahnya perlahan dan dengan suara yang demikian teduh. Dengan berat hati si ibu membimbing anaknya ke gerbang dari mana si bungsu tadi masuk ke taman yang amat indah itu. Di sini bunda akan menantimu, Buyung si Birantulang. Di sini ayah dan kakakmu menanti kedatanganmu kelak. Pergilah dengan doa dan kasih sayang yang tak bertepi dari kami. Terutama dari bundamu ini, Buyung anakku, pergilah. Jangan sekali-sekali engkau menoleh ke belakang, pergilah. Bisik bundanya, sembari untuk kali terakhir kembali mencium wajah anaknya, mencium kepalanya. Air matanya membasahi rambut, dan menyelusup ke ubun-ubun si bungsu. Hal pertama yang dirasakan si bungsu saat siuman dari pingsannya yang panjang, dari masa kritisnya yang sudah berada di ambang maut, adalah rasa sejuk dan nyaman yang melenyapkan seluruh sakit di ubun-ubunnya yang kena tendangan itu. Air mata bundanya seperti menyelusup lewat ubun-ubunnya yang retak, mengalir perlahan lewat pembuluh darah di otaknya. Mungkin tak banyak orang yang bisa percaya akan perjumpaan secara halusinasi seperti yang dia alami. Yang dalam dunia kedokteran disebut sebagai saat-saat transendental. Di alam metafisik itu secara ajaib dan amat luar biasa, air mata, seorang ibu mampu mengobati semua luka dan melenyapkan rasa sakit anaknya, yang sudah tak lagi punya harapan untuk hidup. Hanya beberapa orang, termasuk kaum sufi dan ulama, yang percaya bahwa hal-hal gaib seperti itu merupakan bahagian dari kebesaran yang maha pencipta. Namun kendati kejadian seperti itu bukanlah sesuatu yang khayali, lalu dibelokkan untuk melakukan ziarah dan memuja kuburan. Kejadian itu adalah salah satu cara dari Yang Maha Pencipta menunjukkan kebesarannya.
Bahwa apa yang muskil bagi manusia, hanya sesuatu yang teramat mudah baginya. Bersambung ke episode 102.